Teror berupa ancaman terhadap pembicara diskusi pemecatan presiden ditinjau dari sistem tata negara terjadi selama 2 hari sebelum diskusi yang disedianya dimulai pada 30 Mei. Rumah sang pembicara yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, Profesor Nikmatul Huda, didatangi sekelompok orang selama 2 hari. Jam 11 malam sampai pagi, jam 6 pagi itu masih diteror dengan cara jam 11 malam itu digedok-gedok, belnya pokoknya minta dibukain kan itu. Jam 11 malam itu ada beberapa orang, tapi nggak dibukai. Terus itu berlanjut gitu ya. Itu teror pertama. Nah, teror yang kedua adalah teror yang ada di media sosial. Itulah di media sosial juga Prof. Nikma itu mendapatkan teror. Dan ini sudah kami kumpulkan semua fakta-fakta ini. Pihak UII Yogyakarta sudah membentuk tim hukum dan melaporkan ancaman tersebut ke polisi. Sementara panitia diskusi, yakni para mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, diancam lewat pesan WhatsApp. Pengancam mengaku dari Muhammadiyah Klaten. Pengakuan identitas pengancam membuat pengurus pusat Muhammadiyah beraksi. Mereka mengecam teror dan meminta polisi segera mengusut teror terhadap pembicara dan panitia diskusi. Teror terhadap kegiatan diskusi mahasiswa yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada itu sungguh sangat bertentangan dengan misi dan juga karakter gerakan serta kepribadian Muhammadiyah. Kami mengharapkan agar aparatur kepolisian dapat segera mengusut tuntas kasus teror ini sesuai dengan nomor HP yang tertulis dalam press release yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ancaman dilakukan sekelompok orang dengan alasan diskusi pemecatan presiden di tengah pandemi membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersikap. Mahfud menggelar pertemuan daring dengan para pejabat kampus Fakultas Hukum Sabtu malam. Mahfud menyatakan di luar 5 hal yang jadi pemicu, salah satunya korupsi, presiden tak bisa diberhentikan di tengah jalan. Di luar itu, membuat kebijakan apapun, presiden itu tidak bisa Pak, diberhentikan di tengah jalan. Apalagi hanya membuat kebijakan COVID gitu, nggak ada. Oleh sebab itu saya katakan ke aparat, ngapain takut, biar aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang sudah ada gitu. Sehingga tidak perlu takut, itu ilmiah saya bilang. Tapi kemudian saya tanya ke UGM tidak jadi Pak. Nah Bapak, ini penting nih informasi. Seakan-akan tidak jadi itu merupakan tindakan dari pemerintah. Saya cek ke polisi, tidak ada polisi melarang. Diskusi bertajuk persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan membuat perdebatan di publik. Mengapa sebuah diskusi akademis jadi ancaman sekelompok orang, sementara kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Tim Liputan Kompas TV.